Dalam era modern ini, kami mengusulkan pengembangan aplikasi inovatif berbasis teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas tempat umum. Aplikasi ini menyediakan informasi, bantuan navigasi, dan memfasilitasi interaksi antara pengguna dan pemilik tempat umum. Proposal ini menjelaskan konsep, fitur, metode pengembangan, dan manfaat yang diharapkan dari aplikasi tersebut. Beberapa kendala yang menjadi asal-usul proposal kami adalah di mana sulitnya memperoleh informasi aksesibilitas dan kurangnya navigasi yang jelas untuk para pengguna tempat umum dan terbatasnya media penyaluran pendapat. Beberapa tujuan dan manfaat yang kami harapkan dari proposal kami adalah meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan kualitas hidup pengguna, menyediakan informasi yang akurat dan terperinci sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemilik tempat umum, dan juga mendorong penyaluran pendapat dari pengguna tempat umum kepada pemilik tempat umum. Juga meningkatkan navigasi di dalam bangunan dan mendorong kesadaran dan komitmen terhadap aksesibilitas. Menurut Jiptono, pada tahun 2014, aksesibilitas adalah lokasi yang mudah dijangkau dengan sarana transportasi umum. Indikator dari aksesibilitas yaitu jarak yang merupakan akses ke tempat lokasi dan transportasi yang merupakan arus lalu lintas. Menurut Sevaji et al. Pada tahun 2018, tingkat aksesibilitas dapat diukur dengan ketersediaan transportasi dengan jarak pencapaian yang singkat. Selain faktor jarak, tingkat kemudahan pencapaian tujuan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti faktor waktu tempuh, faktor biaya, faktor intensitas guna lahan, dan faktor pendapatan orang yang melakukan perjalanan. Menurut Morlock pada tahun 1978, transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian menurut Papa Kostas pada tahun 1987, transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu, beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu, untuk menghitung aktivitas manusia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama adalah riset kebutuhan user. Aspek-aspek dari riset kebutuhan user ini terdiri dari kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan digital untuk mengakses informasi, dan perlunya informasi aksesibilitas fasilitas umum di era modern dan serba cepat. Maka daripada itu, kami menciptakan sebuah aplikasi multiplatform yang bernama Accessify, yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang aksesibilitas fasilitas umum. Yang kedua adalah analisis hasil riset. Dari riset kebutuhan user, kami mendapatkan bahwa pengguna Accessify akan mencakup remaja hingga orang tua dengan kisaran usia 18 sampai 60 tahun. Dengan demikian, kami merancang desain interface dari Accessify yang mudah digunakan serta menarik untuk dilihat. Bagi pengguna penyandang disabilitas, kami juga akan melakukan kerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, dan Accessify juga akan memiliki fitur khusus bagi pengguna disabilitas. Pada tahap desain aplikasi, kami akan membuat sebuah mockup atau desain layout untuk Accessify dengan menggunakan aplikasi mockups. Hasil data analisis dari tahap sebelumnya, seperti fitur yang dibutuhkan, font dan ukuran tulisan, dan warna yang jelas untuk dibaca, akan kami pikirkan dan implementasikan dalam pembuatan desain. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan aplikasi. Pada tahapan ini, desain dan fitur yang telah dirancang akan diimplementasikan oleh pengembang ke dalam kode program. Dalam pembuatan aplikasi, kami akan merancang infrastruktur teknologi yang digunakan, kemudian menuliskan kode program, lalu melakukan integrasi pada kode program. Kami menggunakan framework Flutter dalam pengembangan front-end aplikasi agar aplikasi kami dapat dijalankan pada lintas platform seperti Android, iOS, dan website. Untuk mengembangkan aplikasi back-end, kami menggunakan framework Django dari Python dan database PostgreSQL. Selain itu, kami juga menerapkan clean arsitektur untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan selanjutnya. Selanjutnya adalah tahapan pengujian. Tahapan ini ditujukan untuk memastikan bahwa semua fungsi aplikasi sudah berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan pengguna, dan dapat beroperasi dengan stabil. Pengujian ini dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu manual dan otomatis. Proses manual dilakukan dengan pengujian secara langsung oleh manusia, sedangkan proses otomatis dilakukan dengan pengujian oleh komputer dari script testing yang akan dibuat. Pada bagian evaluasi, aplikasi akhir akan diukur keefektifannya menurut beberapa metrik. Yang pertama adalah functionality atau fungsionalitas, yaitu metrik yang mengukur ya atau tidaknya suatu aplikasi melakukan tugasnya, atau dalam konteks ini, apakah Accessify benar membuat fasilitas lebih aksesibel.
Yang kedua adalah user satisfaction, yaitu puas atau tidaknya pengguna dengan aplikasi. Dan ketiga adalah cost effectiveness, yaitu metrik yang mengukur performa suatu aplikasi berdasarkan harga atau costnya dalam development, maintenance, dan upkeep. Functionality akan diuji lewat pencobaan oleh staff dan sukarelawan, user satisfaction dari survei user, dan cost effectiveness dari perbandingan harga atau usaha yang digunakan dalam pembuatan aplikasi dengan hasil perubahan dalam akses ke fasilitas untuk setiap user. Terakhir, yaitu tahapan maintenance. Tahapan ini penting dilakukan karena berguna untuk menjaga kelangsungan dan kualitas aplikasi setelah perilisan aplikasi. Apabila terjadi masalah, maka pada tahap ini akan mengatasi masalah yang muncul setelah aplikasi dirilis. Tahap ini juga dapat berfungsi sebagai tahap untuk meningkatkan fitur dan fungsi aplikasi pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada biaya dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Untuk biaya sendiri kita membutuhkan sebesar 31.130.000 untuk tahun pertamanya. Ya, dengan rincian yang sudah tertera di atas. Lalu untuk jadwal kegiatan sendiri, kita membutuhkan sekitar 2 minggu di bulan pertama untuk melakukan riset kebutuhan user, yang dilanjutkan dengan analisisnya, yang juga membutuhkan 2 minggu. Setelah semuanya sudah selesai, baru kita bisa mendesain aplikasinya, yang kira-kira membutuhkan sekitar 1 bulan untuk dikerjakan. Lalu setelah desain sudah selesai, baru kita bisa membuat aplikasinya yang membutuhkan 2 bulan. Setelah 2 minggu pengerjaan aplikasi, kita akan melakukan pengujian, yang dimana setiap 2 minggu pengujian, kita akan melakukan evaluasi. Setelah semuanya sudah selesai, kita akan melakukan publikasi dan maintenance untuk bulan-bulan selanjutnya.